Pernah nggak sih kita ngerasa kerjaan atau bisnis yang lagi kita bangun itu kok rasanya hampa ya? Kayak cuma lari di tempat, ngejar angka melulu, tapi nggak ada maknanya sama sekali. Nah, gimana kalau ternyata ada loh cara berbisnis yang nggak cuma mikirin profit, tapi juga soal ketenangan batin. Bahkan bisa ikut membangun peradaban? Yuk kita coba bedah bareng sebuah konsep yang mungkin banget bisa jadi jawaban. Bisnis berbasis takwa. Oke, kita mulai dari sebuah kenyataan pahit yang mungkin banyak dari kita alami. Waktu orientasi bisnis itu cuma profit, profit, dan profit. Tekanannya bisa bikin gila loh. Pikiran jadi cuma fokus ke hal-hal duniawi, ke target yang kayaknya nggak ada habisnya. Ujung-ujungnya bukan cuma badan aja yang capek, tapi batin juga jadi ikutan kering kerontang. Dan ini bukan sekedar omong kosong. Coba deh kita dengar kisah nyata dari aktor Irgi Fahrezi yang benar-benar kayak menampar kita semua. Beliau pernah kena stroke. Dan ternyata pemicunya adalah stres yang luar biasa berat karena bisnis yang orientasinya cuma uang. Pengalamannya ini jadi pengingat betapa mahalnya harga sebuah ambisi kalau udah kehilangan arah spiritual. Dia sadar yang dikejar selama ini ternyata cuma duitnya doang. Padahal tujuan hidup kan seharusnya lebih dari itu. Kisah kayak gini, nih yang makso kita buat nanya, emangnya nggak ada ya fondasi bisnis yang lebih kokoh, yang nggak gampang goyah cuma karena tekanan dunia? Nah, pertanyaan krusial ini coba dijawab lewat sebuah riset mendalam dari seorang ahli bernama Dr. Aminur Rahman Pulungan. Dengan pengalamannya sebagai konsultan bisnis global selama lebih dari 20 tahun dan riset doktoralnya di Paris School of Business, Dr. Pulungan ini nggak cuma bertanya. Beliau benar-benar menggali jawabannya, mencoba merumuskan sebuah cetak biru, sebuah blueprint untuk bisnis yang lebih bermakna dan pastinya lebih tahan banting. Dokter Pulungan itu punya perumpamaan yang keren banget. Menurut beliau, bisnis yang cuma ngejar profit itu kayak menara Eiffel. Iya, kelihatannya megah jadi simbol prestasi manusia. Tapi umurnya terbatas. Itu kan ciptaan manusia. Nah, lawannya, bisnis berbasis takwa itu diibaratkan seperti Ka'bah. Fondasinya itu abadi, sebuah simbol keimanan, dan jadi tujuan puluhan juta orang setiap tahunnya. Fondasi inilah yang ngasih nilai yang gak bakal lekang oleh waktu. Dan konsep yang beliau tawarkan ini bukan hasil pemikiran semalam ya, ini adalah buah dari perjalanan intelektual yang panjang banget. Mulai dari riset doktoralnya di Paris, pengalaman puluhan tahun menangani berbagai macam bisnis keluarga, sampai penjelajahan historis ke Andalusia di Spanyol buat mempelajari langsung gimana caranya takwa bisa jadi fondasi sebuah peradaban yang berjaya selama 800 tahun. Jadi, takwa ini sebenarnya apa sih? Kok bisa sampai mengubah total cara kita memandang sebuah bisnis? Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Sederhananya gini, takwa itu adalah kesadaran penuh bahwa setiap tindakan kita, termasuk dalam bisnis itu, nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ini bukan cuma soal percaya Tuhan itu ada, tapi lebih dalam lagi, yaitu percaya akan ada hari perhitungan. Nah, saat itu juga, bisnis bukan lagi soal cari uang di dunia, tapi jadi semacam kendaraan kita buat di akhirat nanti. Mindsetnya itu langsung berubah total. Menurut kerangka yang dibuat Dr. Pulungan, ada 4 pilar utamanya. Pertama, niatnya harus lurus. Tujuan utamanya itu ridho Allah, bukan sekedar profit. Kedua, bisnis harus punya makna, jadi alat untuk ngasih dampak positif. Ketiga, semua stakeholder, dari karyawan sampai masyarakat sekitar, itu dianggap sebagai amanah yang harus dijaga baik-baik. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, barokah. Sukses itu bukan lagi soal tebelnya rekening bank, tapi soal seberapa banyak kebaikan dan ketenangan yang dihasilkan dari bisnis itu. Nah, sekarang kita coba disandingkan langsung dua cara pandang yang beda kutub ini. Ini bukan cuma beda strategi ya, ini tuh beda filosofi hidup yang fundamental banget. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Satu model bilang tujuan akhirnya itu falah, kebahagiaan sejati. Dan profit itu cuma alat, pertanggungjawabannya vertikal, langsung ke Tuhan. Model satunya lagi bilang profit adalah dewa, tujuan akhir ya cuma buat pemegang saham, dan pertanggungjawabannya ke pasar. Beda banget jalannya, beda banget dunianya. Dan ini bukan sekedar pilihan teoretis loh, dampaknya itu nyata ke peradaban. Riset Dr. Pulungan menyoroti gimana peradaban Andalusia yang dibangun di atas nilai keadilan dan kesejahteraan bisa bertahan 800 tahun. Coba bandingkan dengan Kekaisaran Roma yang hancur lebur gara-gara keserakahan, eksploitasi, dan konflik internal. Jadi, filosofi bisnis yang kita pilih hari ini, itu bisa menentukan nasib peradaban kita di masa depan. Serem kan? Oke, mungkin ada yang mikir, tunggu dulu, apa bedanya ini sama konsep CSR atau Managing with Purpose yang lagi ngetren? Kan sama-sama berbuat baik. Wah, ini pertanyaan bagus, dan jawabannya itu ada di fondasinya.
Kalau dilihat dari luar, kelihatannya sama ya, sama-sama bantu masyarakat atau jaga lingkungan. Tapi, bedanya itu ada di pondasinya. Managing with Purpose atau CSR itu seringkali dasarnya adalah hubungan antar manusia, yang mana itu mulia, tapi bisa jadi rapuh. Kalau kita dikecewain sama orang yang kita bantu, bisa jadi kita berhenti berbuat baik. Sebaliknya, bisnis berbasis takwa itu fondasinya hubungan langsung dengan Tuhan. Motivasinya jadi jauh lebih kokoh, nggak kaleng-kaleng. Dr. Pulungan merangkumnya dengan kalimat yang kena banget. Gini katanya, kalau niat kita nolong karena manusia, terus dikecewain, kita bisa sakit hati. Tapi kalau niatnya karena Allah, kita ikhlas. Kita nggak akan goyah karena balasan yang kita harapkan bukan dari dunia, tapi darinya nanti. Ini sumber kekuatan mental yang luar biasa. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukan cuma sekedar konsep spiritual yang ngawang-ngawang. Ini adalah sebuah cetak biru yang sangat praktis untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang dimulai dari cara kita menjalankan bisnis hari ini, detik ini juga. 800 tahun. Selama itulah sebuah peradaban bisa bertahan dengan prinsip takwa sebagai fondasinya. Ini bukan cuma teori di atas kertas, ini adalah bukti sejarah. Sebuah bukti bahwa model bisnis yang berorientasi jangka panjang, yang melampaui kepentingan duniawi, ternyata punya daya tahan yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua renungkan, termasuk saya. Setiap keputusan bisnis yang kita ambil, setiap strategi yang kita jalankan, itu seperti kita lagi menyusun batu bata. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun menara yang kelihatan megah tapi rapuh, atau kita sedang meletakkan fondasi peradaban yang kokoh untuk anak cucu kita nanti? Wah, pembahasan kita ini baru permukaannya aja loh. Kalau kamu merasa ini klik dan mau belajar lebih dalam lagi tentang gimana cara menerapkannya secara praktis, perjalanan kamu belum selesai sampai di sini. Dr. Aminul Rahman Pulungan terus membagikan blueprint praktisnya di channel YouTube ARP Unlimited. Jadi, kalau kamu mau ikut jadi bagian dari gerakan membangun bisnis yang lebih adem, lebih tenang, dan lebih berkah, langsung aja subscribe channelnya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya ya.